Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma, semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru selesai Isra Mi'raj ya, masih dalam suasana Isra Mi'raj. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun itu. Bersyukur karena ada rahmat, nikmat, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dikuatkan kaki, melangkahkan kaki ke sini, mengayunkan tangan. Jadi betapa banyak rahmat yang kita terima, terutama nikmat iman. Dengan adanya nikmat iman, alhamdulillah ada semacam ghirah, motivasi yang tinggi untuk menghadiri ta'lim pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, 1447 Hijriah. Ibu-ibu yang cantik, yang dirahmati oleh Allah, yang solehah, yang dicintai oleh suami dan anak tercinta, harapan bangsa, negara, dan agama. Jadi berat tugas kita sebagai seorang ibu ya, mendampingi suami, mendukung karir suami, juga ada yang berkarir, kemudian juga mendidik, mengayomi, memberikan kasih sayang belayan terhadap suami dan anak-anak, keluarganya. Makanya seorang wanita itu kalau dia melahirkan, dalam hadis Rasulullah SAW, berjuang antara hidup dan mati. Kalau dia dipanggil oleh Allah itu jihad, termasuk jihad fisabilillah, ya kan? Karena surga juga di bawah telapak kaki ibu. Jadi seorang ibu, seorang wanita begitu tinggi derajatnya di dalam agama kita, yakni agama Islam, ya kan? Tapi dengan tinggi derajatnya itu janganlah kita pula yang merendahkan, atau Rasulullah SAW sudah payah mengangkat derajat wanita itu. Yang dulunya wanita itu dianggap hina, beban ya, beban negara, beban bangsa, beban dalam keluarga, sehingga Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anaknya dalam keadaan hidup karena anaknya wanita. Akhirnya dia mendapat petunjuk hidayah dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan menjadi perisai bagi Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menegakkan dakwah Islam ini. Maka dia dikenal dengan termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi seseorang itu memiliki masa lalu yang jahiliyah, yang penuh dengan dosa, kemudian mendapat hidayah terjemput, akhirnya dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Nah, itulah orang yang mensucikan dirinya. Orang mensucikan diri itu oranglah menyadari kekilafannya, dosa-dosanya, dan memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Tahrim ya. Surah At-Tahrim ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman,
segeralah hendaklah kamu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini tobat yang sejadi-jadinya, tobat yang sebenar-benarnya dan semurni-murninya, karena mengaku kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu diperbuat, berjanji nadam menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulangi, melebur diri dengan amalan-amalan solehah atau soleh yang jauh yang dari namanya perbuatan dosa yang kita kerjakan, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah sekecil apapun itu. Karena dalam ilmu tafsir, dosa besar dosa kecil itu sebenarnya nggak ada, asalkan dosa itu namanya maksiat walaupun kecil. Tapi kadang-kadang ahli agama, pemuka kan mengklasifikasikan supaya jelas bedanya. Tapi semuanya sekecil apapun itu apabila kita kerjaan yang diridai oleh Allah itu terdapat pahala yang besar juga di dalamnya kalau terus-menerus walaupun kecil kita kerjakan. Yang bisa itu membawa kita ke surga. Dan sekecil apapun itu yang orang bilang ada dosa besar, ada dosa kecil, sekecil apapun itu dosa, apabila perbuatan itu tidak diridai oleh Allah, sering-sering dilakukan juga akan masuk neraka. Jadi intinya adalah dosa besar, dosa kecil tidak penting bagi kita di sini. Di dalam taubatan nasuha ini, sekecil apapun perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, itu adalah perbuatan maksiat. Nah, jadi maksiat itu kan berzina, berjudi, nah, ya kan, merampok atau apa, berselingkuh, berzina kan jadi biasa aja sekarang. Berselingkuh itu kan bahasa halusnya, sebenarnya kan dia berzina itu, ya kan. Tidak ada yang berselingkuh itu tidak berzina, pasti berzina. Nah, jadi orang kan bahasanya diperindah, selingkuh itu indah kan begitu. Ya tidak salah lah Rasulullah SAW. Waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan langsung surga neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril ya mengiringinya dengan burak tadi. Terbau di langit yang ketujuh itu semerbak baunya adalah makam Siti Masitah yang mempertahankan kemurnian tauhidnya hanya kepada Allah. Makanya Firaun dan begundal-gundal Firaun membenamkan dia dalam bejana panas dan mati keluarganya, dia ketawa senang padahal itu adalah surga tempatnya. Tidak ada rasa panas itu kan. Kemudian itu salah satu diantaranya di tanda-tanda banyak kebesaran Allah dilihatkan Allah juga kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang berselingkuh tadi. Ada seorang wanita yang mengeluarkan api di mulutnya itu yang gemuk, di tangan kanan daging enak, cantik, indah, sehat. Nah itu yang dijilat dimakannya dah. Yang dijilat dan dimakannya adalah sebelah kirinya busuk, berbau, jelek, itu yang mana? Itu adalah kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, orang memiliki pasangan atau suami istri yang sah tapi masih berselingkuh alias berzina dengan bukan yang haram lah yang dicarinya, yang halal ada. Nah, jadi itu sedikit aja menjemputnya. Baik, ibu-ibu sekalian, karena kemarin saya sudah mendapat semacam konfirmasi dari Ibu Rafael, Bunda Rafael, katanya didahului dengan mengaji Al-Quran. Disilakan Ibu, silakan. Dan kita tetap dari awal sampai akhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk menuju surga dengan ada ta'lim ini. Dan salawat itu jangan pernah kita tinggalkan. Jadi seiring sejalan kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Silakan Ibu. Kalau ada yang dibaca tadi, Quran surat apa tadi? Quran surat apa? Ala Yasin Habibillah